Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita pada kitab Al-Muyassar karya Ustaz Atseng Zakaria rahimahullah ta'ala. Tayyib, pada pembahasan bab sebelumnya kita sudah membahas marfu'atul asma, yakni isim-isim yang marfu'. Yang pada pembahasan kita kali ini sudah masuk pada mubtada khobar. Yang bab sebelumnya adalah fa'il dan naibul fa'il, kemudian mubtada khobar, kemudian nanti ada isim kana dan khobaru inna dan at-tawabi. Fa'il dan naibul fa'il sudah kita pelajari, kemudian mubtada sudah kita pelajari. Yang sekarang kita akan merincikan apa itu khobar. Al-mubtada yang sebelumnya adalah isim yang ma'rifah, marfu, yang muqaddam, mukhbaru anhu, yakni mukhbaru anhu, atasnya lah ya, atasnya suatu pengkhabaran atau berita atasnya. Simpelnya untuk yang khobar adalah yang minhu, ya, darinya, ya. Mukhbaru minhu, yakni darinya lah suatu berita. Berita siapa? Berita dari mubtada. Pada layar, ya, di sini, ya, sebelum kita memasuki pada artikel di kitab Muyassar, kita sudah membuatkan tabel. Ya, seperti biasa kita akan ringkaskan tabel yang kita sudah bikinkan ya. Yang pertama adalah khobar ya. Ada mubtada pasti ada khobar ya. Khobar nanti bisa berbentuk jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya. Khobar ya biasanya terletak setelah mubtada, tapi nanti bisa saja khobar muqaddam atau khobar yang diawalkan ya. Nanti bisa saja khobar yang diawalkan, tapi secara asalnya mubtada khobar ya. Khobar itu setelah mubtada. Yang pertama ya, khobar bisa berbentuk mufrad dan bisa ghairu mufrad. Mufrad di sini adalah yang dalam arti dia bukan jumlah ya, bukan sebuah susunan jumlah mufidah ya. Mufrad, jika kita lihat ya, misalkan dia khobarnya mufrad, tidak berbentuk jumlah, ma laisa jumlatan ya. Di sini ada ma yang bukan berbentuk jumlah. Jumlah nanti ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wala syabiha bil jumlah, dan tidak pula yang menyerupai jumlah. Yang merupai jumlah nanti kan ada dzaraf ya, dzaraf dan jar wa majrur ya. Nanti yang menyerupai jumlah. Contohnya kalau yang mufrad ya, dia bukan jumlah dan bukan sibhul jumlah. Kita contohkan misalkan al-ilmu nafi'un, misalkan seperti itu ya. Nafi'un, al-ilmu nafi'un, ilmu adalah bermanfaat ya. Berarti khobarnya berupa mufrad. Di sini khobarnya berupa mufrad. Dia bukan jumlah, bukan pula sibul jumlah ya. Yang namanya mufrad di sini dalam bentuk kalimah, yakni dia bukan jumlah dan bukan sibhul jumlah, bukan yang menyerupai jumlah. Jumlah apa? Jumlah yang mufid, yang
jumlah yang mufidah kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian seperti misalkan al-ustadzu misalkan, contoh lainnya misalkan al-kitabu, misalkan al-kitabu, misalkan jadidun. Nah, mubtada di sini khobar di sini bukan jumlah, bukan pula syibhul jumlah, dia mufrad. Ya. Kemudian al-khobar di sini khobar yang berbentuk ghairu mufrad, yang bukan mufrad. Dia adalah jumlah dan syibhul jumlah. Yang jumlah nanti ada jumlah ismiyah. Ya, rinciannya seperti itu. Ini kalau bisa nanti disalin di buku. Kalau bisa ini disalin di buku. Dan ini kaidah yang dasar ya. Kaidah dasar tentang seperti kemarin mubtada, khobar, kemudian yang fa'il. Kemudian ada kaidah-kaidah dasar, rincian, tafasil ke materi-materi berikutnya mesti selalu bertemu seperti itu. Jumlah ya. Ketika khobar berupa ghairu mufrad nanti ada dua, yakni dia berupa jumlah dan syibhul jumlah yang merupai jumlah. Ya. Jumlah di sini ya. Dia nanti ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ya, kita sudah pelajari sebelumnya, yakni jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah yang diawali dengan isim. Kemudian jumlah fi'liyah, jumlah susunan jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya. Yaitu bedanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian yang syibhul jumlah. Yang syibhul jumlah di sini ada dua, yakni dzaraf. Dzaraf ini artinya ruang, ya, ruang. Atau bisa dikatakan arah tapi kurang tepat juga, tapi ruang. Kemudian al-jar wal majrur ya. Al-jar wal majrur ini nanti ada huruf jar. Syibhul jumlah ada dua, yakni dzaraf dan jar wal majrur. Dzaraf nanti dia ada dibagi dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Zaman itu namanya waktu, zaman itu namanya tempat. Jar wa majrur ya seperti kita ketahui bahwasanya jar wa majrur nanti dengan huruf jar misalkan ya. Misalkan al-kitabu fil fasli, al-mudarisu fil fasli. Fil fasli dia berbentuk syibhul jumlah dan dia fi mahali khobar mubtada. Yang pertama jumlah ismiyah seperti misalkan ya tadi ya, seperti misalkan Muhammadun abuhu maridun, misalkan Muhammadun abuhu maridun. Ini contoh yang jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu maridun. Ya. Mubtada yakni Muhammadun. Ya abuhu dia mubtada juga sebenarnya. Mubtada yang kedua. Ini mubtada satu. Ini mubtada dua. Ya. Kemudian maridun ini khobarnya mubtada dua. Ya. Mana khobar untuk mubtada satu?
ini abuhu maridun, ini untuk khobarnya mubtada 1. Jadi dia bentuknya adalah jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah menjadi khobar mubtada yang ke-1. Ya, berbentuk ini fokusnya di sini. Fokusnya di abuhu, ya. Abuhu maridun adalah jumlah ismiyah dan dia menjadi khobar dari mubtada yang ke-1. Abuhu juga menjadi mubtada, tapi dia mubtada 2. Tapi digabungkan abuhu maridun, dia posisinya khobar untuk mubtada 1. Kemudian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kita contohkan, misalkan di sini ya. Muhammadun zahaba ilal madrasah. Misalkan seperti ini, Muhammadun zahaba ilal madrasah. Nah, mana mubtada? Mubtada ini Muhammadun zahaba. Ya. Zahaba sampai ke sini bisa. Nah, ini berbentuk jumlah fi'liyah, ya, karena diawali dengan fi'il. Dan yang isim yang pertama ini adalah mubtada. Dan khobarnya ini berbentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kemudian yang khobar ghairu mufrad yang berbentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah di sini ada 2, yakni dzaraf. Dzaraf dibagi 2, dzaraf zaman dan dzaraf makan, ya. Kemudian jar dan majrur. Dzaraf zaman misalkan dzaraf zaman berarti kulla yaumin, al-hilalu kulla lailatin, misalkan al-hilalu kulla lailatin. Kulla setiap, ya. Bukan kulla, misalkan yang zaman, ya. Zaman kita berikan contoh, misalkan di sini al-utlatu, ya, al-utlatu ba'da darsin, misalkan al-utlah ba'da darsin. Jadi hari libur, ya. Ini setelah pelajaran atau setelah belajar, ya. Masa-masa belajar, darsin. Yakni dzaraf mana? Yang dzaraf zaman adalah ba'da, ya. Al-utatu ba'da ini sebagai khobar untuk mubtada yang ini al-utlah. Kemudian dzaraf makan, misalkan dzaraf makan berarti seperti misalkan al-kitabu alal maktabi, ya. Dzaraf makan, ya. Misalkan di situ dzaraf makan misalkan, ya, amama al-madrasati, misalkan al-mudarisu amamal fasli, misalkan al-mudarisu amamal fasli. Amama berarti di depan, ya. Amama, misalkan di sini kita berikan contoh, ya. Al-mudarisu amama
amamal fasli. Ya, Pak guru ya, di depan kelas. Mana khobarnya? Khobarnya berbentuk dzaraf makan ya. Ini adalah dzaraf zaman ba'da ya. Waktu yang berkaitan dengan waktu, dzaraf makan yang berkaitan dengan tempat. Kemudian jar wa majrur misalkan seperti tadi ya. Misalkan al kitabu alal maktabi. Al kitabu ala ya. Alal maktabi ya. Mana khabarnya? Ya, alal maktabi jar wa majrur ya. Berarti di situ dia berbentuk sibul jumlah. Dia tapi berbentuk jar wal majrur. Dan di sini sibul jumlah dia dzaraf makan dzaraf zaman. Afan dzaraf makan yang al-mama. Kemudian yang ba'da dzaraf az-zaman. Toib. Kesimpulannya kita bikin kesimpulan di bawah ini ya. Bahwa qaidatul khabar. Kaidah mengenai khabar kita baca al-khabaru tabi'un lil mubtada'i fi i'rabihi wa jinsihi wa adadihi ya. Fi i'rabihi wa jinsihi wa adadihi illa in kana al mubtada'u jam'an ghairu aqilin wal khabaru mufradun muannasun ya. Kaidah pada khabar, al khabaru mengikuti mubtada. Jadi khabar mengikuti pada mubtadanya, pada i'rabnya, kemudian jenisnya dan bilangannya, kecuali adalah dia mubtadanya jamak yang tidak berakal ya. Jamak yang tidak berakal. Maka khobar mufradun mu'anasin. Mufrad mu'anas. Contohnya yang pertama al khobaru tabi'un lil mubtada, mengikuti mubtada, yakni misalkan di sini ya, contoh yang tadi yang pertama ya. Al-kitabu jadidun ya. Al-kitab mengikuti jenisnya di sini. Maka al-kitabu dia adalah mudzakkar ya, dihukumi sebagai mudzakkar karena tidak ada tanda marbutohnya. Maka khobarnya dia berbentuk mudzakkar. Kemudian i'rabihi, pada i'rabnya, pada mubtada dia dhammah, yakni menandakan dia marfu. Maka di sini juga nanti marfu pada khobarnya ya. Kalau dia isi mufrad berarti dia dhammah kan mufradnya. Wa adadihi ya. Wa adadihi yakni ada pada bilangannya. Misalkan kita ganti di sini 2 kitab, al-kitabani jadidani, berarti pada bilangannya. Kecuali illa in kanal mubtada'u, kecuali pada mubtada itu adalah jamak ghairu akilin, adalah jamak yang tidak berakal. Misalkan al-kitabu kita jadikan jamak ya, al-kitab kita jadikan jamak bahwa al-kutubu, jamaknya kitab adalah al-kutubu. Al-kutubu. Kita al-kutubu.
Maka ketika mubtadanya al-kutubu dia adalah jamak dan tidak berakal, maka nanti khobarnya menjadi khobarnya mufradun mu'anatsun. Contoh, al-kutubu dia bukan jadidun, maka katakan di sini al-kutubu jadidatun. Al-kutubu jadidatun, mengikuti pada bilangannya, kemudian jenisnya dan i'rabnya. Misalkan bilangannya di sini al-kitabu jadidun, maka dia satu. Maka ketika musanna al-kitabani jadidani, ya, dua kitab yang baru. Dua kitab itu baru. Kemudian pada hitungannya ya tadi, kemudian kepada jenisnya dan kepada i'rabnya, kecuali ketika dia jamak yang ghairu akil, al-kutubu misalkan, maka khobarnya di sini bukan jadidun, maka jadidatun. Al-kutubu jadidatun. Thayyib. Begitu rinciannya untuk bab al-khobar. Maka kita ulangi qaidatul khobari. Al-khobaru tabi'un lil mubtada'i fi i'rabihi wa jinsihi wa adadihi illa in kana al-mubtada'u jam'an ghairu aqilin wal khobaru mufradun mu'annatsun. Ya, ini kalau bisa dihafal, dan ini semua nanti bisa disalin di buku lembar catatan. Jadi kita masuk pada kitab, ya. Kita baca pada layar. Al-khobar. Jadi al-khobar ada dua, al-mufradun dan ghairu mufradun. Sudah seperti yang sudah kita tadi pelajari. Yang pertama adalah ma laisa jumlatan wala syabiha bil jumlah. Seperti misalkan al-waladu naimun, al-waladani naimani. Ini ya seperti tadi mubtada ini marfu ya. Kemudian al-waladani naimani. Ini dia ada bilangan yang ada di sini, dua, misalkan al-auladu naimuna, ya, jamak. Namun di sini jamaknya berakal, al-auladu jamak yang berakal. Kemudian ghairu mufradin yang tidak bukan mufrad, maka tadi yang jumlah dan syabihan bil jumlah, yang menyerupai jumlah. Seperti aliyun abuhu maridun, ya, jumlahnya berbentuk jumlah ismiyah. Al ustadu fil baiti, ya, jumlahnya jar wal majrur. As-saburatu amamal auladi, as-saburatu amamal auladi, misalkan khabarnya berbentuk amama dzaraf makan, ya. Baik. Ketika sudah dikasih tabel seperti tadi, di sini memahaminya agak mudah, ya. Kemudian kita baca kembali ma laisa mufradan, ya, pada kitab. Yang pertama jumlatun ismiyatun, yakni yang bukan mufrad, ya, yakni jumlah atau yang 10 jumlah. Yang bukan mufrad adalah yang ghairu mufrad. Al-mubtada wal khabar mislu aliyun abuhu ghaniyun, ya. Ana khabarnya abuhu ghaniyun. Maksudnya di sini Ahmadu maluhu katsirun, ya. As-saburatu launuha aswadu. Ini mudah lah, ya. Sudah tadi kita pelajari. Kemudian yang kedua jumlatun fi'liyah. Ada yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Al-fi'lul wal fa'il, fi'il dan fa'il mislu al-maridu yad'ufu badanuhu, al-maridu yad'ufu badanuhu. Mana mubtada khabar yad'ufu. Aliyun yaktubu, aliyun mubtada khabar yaktubu alal saburati, ya. Kemudian al-alimu ya'lu qadruhu, al-alimu ya'lu qadruhu, al-alimu mubtada ya'lu qadruhu, yakni khabar. Anta raqadta 'ala sarir, anta yakni mubtada, raqadta 'ala sarir ini adalah khabar berbentuk jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga al-jar wal majrur.
Jadi khobarnya berbentuk jar wal majrur. Alhamdulillahi, lillahi di sini jar wal majrur. Li adalah harfu jar. Allahi di sini lafzul jalalah majrur, ya, lillahi. Al ustadu fil baiti, bentuk jar wa majrur sebagai khabar. Abuka fil masjidi, abuka, abu sebagai di sini abunya sebagai mubtada, kemudian ka-nya mudhaf ilaih, fil masjidi, jadi di sini adalah dia berbentuk syibhul jumlah, yakni dzaraf jar wa majrur, dia fi mahal khabar mubtada. Aliyun fil bustani, ya, aliyun mubtada, fil bustani khabar. Kemudian yang keempat al-dzaraf, ya, dzaraf yakni ruang. Misal as-sabrutu amamal auladi, ya, seperti kita sudah contohkan yang sebelumnya. Saburatu amamal masjidi, amamal auladi di sini adalah khabar dari as-saburatu. As-sama'u fauqana, as-sama'u mubtada, fauqana berbentuk dzaraf, ya, fauqa, dzaraf makan. Ini sebagai khabar dari mubtada. Al-ustadu amamaka, al-ustadu adalah mubtada, amamaka khabar. Al-kalbu khalfal babi, al-kalbu adalah mubtada, khalfal babi adalah khabar. Kemudian kita di catatan baca. Yang pertama catatan, jika khabar terdiri dari jar wa majrur atau dzaraf, maka khabar sering didahulukan dan disebut khabar muqaddam mustabda, seringkali diakhirkan dan disebut mubtada muakhar, ya. Pelajaran yang mubtada muakhar, khabar muqaddam itu sudah kita pelajari di kaidah mubtada pada bab sebelumnya, ya. Tinggal dibuka lagi catatannya. Kemudian yang kedua, bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Nanti ada kalimat yang mungkin tidak ketemu, ya, nanti, atau sulit menemukan khabarnya. Maka apa saja yang ada di situ, misalkan kalimat-kalimat yang berdekatan dengan itu bisa ditakwil, bisa di fi mahal khabar, ya. Cuman di sini tidak dicontohkan, ya. Ini langsung, ini sahal lah pelajaran ini nanti akan bertemu di bab-bab selanjutnya, ya, tentang khabar yang di sana ada yang mahdzuf, yakni dihilangkan. Khabar dihilangkan dan dikira-kirakan, ditakdir dengan takdir, diperkira-kirakan, ya. Nanti ada yang khabar yang mahdzuf, ya, di pembelajaran tingkat selanjutnya. Kalau sini cukup seperti ini udah lumayan, alhamdulillah. Kemudian kita baca al-farqu bainal jumlati fi'iyati wal jumlati ismiyati fit tarkibi. Al-farqu yakni perbedaan bainal jumlati wal fi'iyati, antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah fit tarkibi, pada susunan berikut. Al-jumlatu fi'liyatu, al-jumlatu ismiyatu. Di dalam tabel tersebut kita baca yajlisul waladu. Ini yajlisul waladu diawali dengan fi'il, ya. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kemudian yang jumlatul ismiyatu, al-waladu yajlisu, diawali dengan isim, tandanya dengan al-waladu yajlisu. Hampir sama maknanya, cuma yang diawali dengan fi'il maka dia jumlah fi'liyah, diawali dengan isim maka dia jumlah ismiyah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika dia menjadi jumlah fi'liyah, maka nanti cari fi'il dan fa'ilnya. Namun ketika dia jumlah ismiyah, maka jangan dicari fi'il dan fa'il, maka di sana ada mubtada, karena isim yang di depan mubtada, maka dicari khobar. Nah, khobar di sini berbentuk jumlah fi'liyah. Kemudian baca yang selanjutnya, yajlisul auladu, ya, jumlah fi'liyah jelas. Al-auladu yajlisuna, ya, jumlah ismiyah. Tarqudul bintu, ya. Tarqudul banatu, al bintu tarqudu, al banatu yarqudna, ya. Bisa dibedakan, ya, di sini. Pokoknya yang dia berbentuk jumlah
fi'liyah, maka dicari nanti fi'ilnya, kemudian nanti dia ada fa'il. Ketika dia berbentuk jumlah ismiyah nanti ada mubtada, kemudian ada khobar. Ya. Demikian pembelajaran dari bab kali ini, yakni tentang khobar. Yakni kita fokusnya yang bab kali ini yakni tentang marfu'atul asma, ya. Dihafal marfu'atul asma ada 7. Yang pertama kemarin sudah kita pelajari fa'il dan naibul fa'il. Nanti dia marfu, ya. Marfu tanda asalnya nanti ada yang asli dengan dhamma. Kemudian mubtada dan khobar, kemudian ismu kana dan khobar ina dan teman-temannya, kemudian at-tawabi nanti ada 4, ya. Nah, demikian yang bisa dipelajari. Maka untuk sering-sering murojaah pada bab-bab yang sebelumnya, dan catatan-catatan yang di sini nanti bisa disalin, dan beberapa kaidah bisa dihafalkan atau dibaca berulang-ulang, ya. Naam, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.